Hingga saat ini, Saudara, KPK telah melakukan upaya pemanggilan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB sebanyak 2 kali. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron meminta NMB bersikap kooperatif untuk menjalani proses hukum. KPK bahkan sebelumnya, jadi panggilan pertama pun yang kami layangkan tanggal 7 September untuk tanggal 12 September, itu KPK bukan memanggil ke Gedung Merah Putih, bahkan penyidik KPK datang ke Mapolda, karena tidak mungkin kalau tidak di Mapolda tidak ada fasilitas misalnya listrik dan lain-lain, sehingga kami tunggu di Mapolda pada saat itu. Jadi kami berharap sesungguhnya kami sudah jauh-jauh dari Jakarta ke Papua untuk ingin memeriksa saudara LE ini secara profesional begitu, sehingga kami berharap dukungan dan juga kerjasamanya bahwa ini adalah proses yang biasa secara hukum. Kalau tersangka merasa tidak bersalah, mari kita kemudian buktikan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah sehingga tidak menggunakan cara-cara non hukum. 2 kali KPK memanggil Gubernur Papua Lukas NMB untuk diperiksa, tapi tidak dipenuhi karena alasan sakit. Lalu bagaimana proses hukum Gubernur Papua selanjutnya? Kami akan membahasnya bersama Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman. Selamat malam, Mas Boyamin. Ya, malam. Untuk pemeriksaan tanggal 26 Senin pekan depan, pengacara Lukas NMB menyatakan tidak bisa untuk hadir. Alasannya kembali sakit. Menurut Anda bagaimana soal alasan ini, Mas Boyamin? Pertama, sakit itu kan harus ada medical record-nya dari dokter yang jelas, bukan surat keterangan sakit sebagaimana kita tidak sekolah, sakit pening dan lain sebagainya. Dan kalau namanya sakit ya opnam, bukan di rumah, itu pertama. Kedua, ya KPK saya minta untuk mengirimkan tim dokter independen apakah benar-benar sakit atau tidak. Itu harus diuji dulu klaim sakit itu. Jadi inilah yang menurut saya ya kayak kemarin di Kejaksaan Agung, Hasnaini katanya sakit di rumah sakit, tapi ternyata dibawa dokter independen ke situ oleh Kejaksaan, ternyata sehat dibawa dan akhirnya ada drama sedikit itu bagaimana membawa yang bersangkutan dari ke dalam gedung Kejaksaan Agung ke rutan di belakang, itu sampai dibopong, diangkat. Jadi ya, dan saya punya video Pak Lukas NMB itu bisa berjalan sehat itu di sebuah bandara. Ya bulan-bulan Agustus ini aja lah itu. Kalau perlu nanti saya kirimkan ke tim Kompas itu. Tadi yang saya kirimkan ada beberapa foto dan ada juga sebenarnya saya punya video juga bisa berjalan. Anda yakin itu bulan Agustus ini? Sekitar 1 bulan yang lalu? Kalau dari rangkaian perjalanan itu saya punya April sampai di bulan September bahkan gitu. Bisa bepergian meskipun ada juga yang kemudian kalau di luar bandara ada yang dipakai kursi roda. Artinya kursi roda kan juga bisa, masih mampu bepergian pakai pesawat terbang. Dan itu saya dapat dari lingkaran dalam loh, malahan saya foto video begitu dari orang-orang terdekatnya, dan alurnya itu sudah gampang saya formulakan, Singapura, Genting Highland, terus Manila. Terus tempat-tempatnya aja saya tahu juga itu. Ini saya bacakan deh kalau saya bacakan tempat-tempatnya itu adalah kalau di Filipina itu Solar Resort and Casino, Entertainment City. Terus kalau Malaysia itu adalah Genting Highland, sudah semua orang tahu lah. Terus kalau di Singapura itu di Hotel Crawford Sentosa. Jadi itu yang, dan biasanya rutenya itu dari Indonesia ke Singapura, terus kemudian ke Malaysia jalan darat pakai mobil Alphard, pulang lagi Singapura, terus terbang ke Manila, terus pulang lagi Singapura gitu. Jadi lokasinya kasino semua, Mas Boyamin? Ya. Lokasinya kasino semua yang dia datangi? Iya, 3 itu kasino semua itu. Dia kadang-kadang nginep di Singapura, hotel yang lain, tapi kemudian juga geser lagi ke hotel yang ada kasinonya gitu. Jadi ya selalu bergeser itu. Jadi, dan saya juga tahu manajer kemarin yang saya sebutkan di Kompas TV, misalnya Atung, ini ada lagi yang terkait misalnya namanya Diana, terus siapa lagi. Ada beberapa yang mendampingi dan yang ngurusi beberapa orang sekitarnya yang mendampingi segala macam. Beberapa orang yang ada laki-laki juga ada perempuan begitu. Jadi ya semua nampaknya udah proses-proses ini saya rasanya agak miris, misalnya kenapa kasinonya tidak dibuat di Papua sekalian aja, dia nggak buat luar negeri, menguntungkan orang luar negeri gitu. Jadi Mas Boyamin, ini kan sudah 2 kali panggilan KPK tidak diindahkan oleh Lukas NMB. Mungkinkah KPK melakukan jemput paksa?
Ya apapun, kalau dipanggil besok Senin itu tidak hadir, kan sudah 2 kali. Ya, Kalau tidak hadir 2 kali, maka satu-satunya hukum yang diberikan oleh KUHP kita, perundang-undangan kita adalah upaya paksa, yaitu diterbitkan surat perintah membawa. Dalam bahasa umumnya ditangkap lah gitu. Itu aja sarananya. Soal kemudian KPK juga sering saya ulang, mampu dulu menangkap namanya Teddy Tengko. Padahal masa yang mendukungnya juga banyak itu di Sulawesi Utara itu. Tapi kemudian juga mampu. Nah ini sekarang waktu itu juga karena koordinasi yang baik dengan TNI Polri. Nah, nanti ya juga mestinya koordinasi baik dengan TNI Polri ya mau tidak mau jemput paksa gitu. Jadi ini yang jangan sampai seakan-akan hukum kalah oleh 1 orang 2 orang karena punya masa gitu. KPK pernah datang ke Papua, ditunggu di Mapolda, kemudian Lukas NMB tidak datang, tidak kooperatif. Hari ini pada saat nyatakan ia sakit karena komplikasi ginjal, kemudian diabetes, jantung, stroke, meminta untuk bisa dirawat di Filipina atau di Singapura. Menurut Anda ini upaya untuk mengulur-ulur pemeriksaan atau ada dugaan apa dari Mas Boyamin? Izin yang diminta kemarin bulan April sampai bulan September itu kan izin berobat karena sakit. Tapi dugaannya nyatanya ke kasino. Nanti saya khawatir kalau dirawat di Filipina sama Singapura nanti ya ke kasino juga. Gitu. Jadi kalau soal sakitnya saya yakin sih rumah sakit dan dokter kita masih mampu kok gitu. Dan posisi itu dan kemudian bisa dibantarkan misalnya kalau toh upaya paksa nanti ditangkap dan kemudian ditahan gitu. Jadi bisa dilakukan di Indonesia, tidak harus di luar negeri. Kalau di luar negeri malah kabur nanti. Karena kemarin aja pernah punya sejarah kabur ke Papua Nugini lewat jalan tikus pada saat dia menjabat gubernur. Kalau masyarakat biasa, pedagang nggak mungkin kita toleransi lah. Gubernur bagaimana dia lewat jalan tikus tidak melalui jalur imigrasi. Sampai oleh pemerintah Papua Nugini dipulangkan itu kan mempermalukan kita aja itu menurut saya. Berarti harus secepatnya KPK menjemput paksa Lukas NMB menurut Anda? Senin langsung ketika pagi sampai sore nggak datang ya berarti malam atau besoknya sudah harus jemput paksa, tidak ada toleransi lagi. Dan saya pun selalu disclaimer, saya pernah juga diperintah membawa di kantor Polres Jakarta Selatan karena surat panggilan pertama itu lewat kantor pos, itu keduanya terus kemudian upaya paksa saya datang juga bersama polisi. Saya biasa dulu kita zaman Orde Baru demonstrasi ditangkap kemudian jadi segala ini mohon maaf disclaimer aja masih. Ya, Mas Boyamin bicara soal kasino, kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB tidak membantah jika kliennya Lukas NMB gemar untuk pergi ke kasino, tapi ia membantah Lukas NMB menggunakan uang APBD untuk berjudi. Anda punya data yang Anda temukan soal ini? Ya bukan soal data, tapi kalau bicara uang, betul bisa tidak langsung dari APBD, tapi bisa aja diduga dari misalnya pemborong proyek misalnya, kemudian diduga memberikan kickback misalnya, atau borongan-borongan di Papua itu diduga dijalankan oleh familinya Pak Gubernur misalnya, dan diduga juga tidak kompetitif atau tender yang diarahkan dugaannya loh ya. Tapi ini asal uang kalau mau dicari banyak, dan nyatanya ketika disuruh membuktikan, diminta membuktikan dari tambang emas yang mana, lawyernya aja ngomong wah itu sulit katanya gitu. Sementara kalau emas kan pasti dijual, hasil penjualannya itu kan ada transaksinya, ada pembelinya, bisa dilacak, bayar pajaknya dan lain sebagainya. Jangan-jangan malah emasnya diselundupkan, nah malah salah lagi kan gitu. Jadi ini yang menurut saya uang 560 miliar itu uang yang besar yang proses transaksinya pasti bisa dikejar. PPATK saya yakin tidak sembarangan mendeklar bahwa itu ada dugaan uang 560 miliar untuk ke rekening judi kasino. Karena kalau menurut Anda, Mas Boyamin, dari mana 560 miliar itu yang kemudian ditransfer ke kasino? Bahwa Papua ada dana otsus yang begitu besarnya, yang dari penelitian saya sendiri langsung ke daerah Papua Selatan pada bulan tahun 2011-2015 itu di sana betul-betul tidak turun ke masyarakat. Masyarakat tetap masih miskin dan saya yakin sekarang juga masih miskin. Dan itu juga ada pejabat di sana mengalirkan uang itu 1 miliar 2 miliar ke istrinya, alasannya untuk dharma wanita. Terus juga bagaimana pembangunan sebuah kota dan sebuah kantor-kantor pemerintahan dengan alasan itu di lahan milik orang dan dibayar ganti rugi. Ternyata itu tanah adat yang tidak perlu diganti rugi, yang kemudian memang diserahkan. Jadi banyak kalau
dugaan-dugaan penyimpangan keuangan dana otsus itu kalau mau kita teliti, dan saya yakin nanti KPK dan PPATK mampu merumuskan itu, meskipun saya juga punya beberapa data lah. Tapi itu bisa dibuktikan ya bahwa memang ada hubungannya dengan dana-dana otsus tadi yang Anda sebutkan dari 560 kan, miliar itu. Misalnya gini loh, alur ini kan ini untuk sebuah proyek pembangunan jalan. Terus dugaannya misalnya diatur tendernya. Terus kemudian sehingga harga yang dapat tinggi, pemborongnya keuntungan tinggi karena dia dibantu menang. Dari keuntungan tinggi itu diduga dibagi-bagi. Gampang aja kalau mengembalikan uang. Betul, seakan-akan tidak langsung dari APBD. Juga kemudian dana operasional gubernur itu penunjang kegiatan istilahnya. Itu harus berupa diberikan kepada masyarakat. Tidak boleh dipakai take home pay. Jadi tidak boleh dianggap sebagai pendapatannya gubernur. Dan diduga itu juga kemarin Pak Mahfud menyatakan itu. Tapi saya juga tahu alur bagaimana uang penunjang kegiatan gubernur itu seharusnya dipakai untuk masyarakat. Tapi ternyata lebih banyak dipakai untuk diri sendiri, artinya dianggap sebagai bagian dari honor maupun tunjangan. Jadi ini yang gampang membuat alur. Juga bisa jadi kalau yang klise itu adalah jual beli jabatan. Terus juga izin karena ada beberapa tambang dan beberapa komoditi hutan dan kebun di Papua. Jadi hal yang tanda kutip saya tidak menuduh Pak Lukas, tapi kalau saya jadi gubernur yang mau nakal itu gampang di Papua itu karena dana otsus yang begitu besarnya. Gitu. Baik, dan harusnya gampang dibuktikan ya tuduhan itu. Terlalu mudah dibuktikan kalau sebenarnya mau ada kemauan. Dulu misalnya Pak Lukas itu juga pernah diperiksa Barreskrim terkait dengan dana beasiswa untuk mahasiswa yang di luar Pulau Papua, dan itu sudah penyidikan kan gitu. Ya. Terakhir Mas Boyamin, tidak hanya Lukas NMB yang tidak kooperatif, tapi banyak juga aksi unjuk rasa yang menolak kedatangan KPK untuk bisa memeriksa Lukas NMB. Anda melihatnya bagaimana dengan pembela NMB ini? Ya, tugas pemerintah juga, tugas kita semua untuk memberikan penyadaran hukum bahwa kita harus mendukung proses hukum dan tidak menghalang-halangi. Toh kalau menghalang-halangi bisa saja tokoh-tokoh atau penolaknya dikenakan pasal menghalangi penyidikan. Dan saya yakin ini teman-teman di Papua itu sebagian dimobilisasi, sebagian tidak paham sebenarnya apa. Tapi kalau dijelaskan secara jelas, disampaikan bahwa ini ada proses penegakan hukum dan dibuka seperti Pak Mahfud kemarin berkaitan dengan dugaan judi, dugaan korupsi segala macam, ya disampaikan aja segera. Ya kalau perlu terpaksa ini dipublikasikan aja supaya masyarakat juga paham bahwa mereka juga bagian dari korban dugaan korupsi yang diduga dilakukan oknum pejabatnya. Kita semua jadi korban kok gitu loh. Masyarakat masa korban mendukung pelaku kan itu. Jadi sepanjang bisa dijelaskan, saya yakin teman-teman Papua juga akan patuh hukum, cinta damai, dan mestinya mempersilahkan dan menghormati ke proses-proses hukum. Atau dinantikan bagaimana langkah dari KPK untuk bisa memeriksa Gubernur Papua Lukas NMB terkait dengan kasus korupsi. Terima kasih Mas Boyamin Saiman sudah bergabung bersama kami.